Mandiri. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan bab 27 di halaman 314 buku Anda ya. Silakan coba dibuka teman-teman untuk bukunya. Sudah ada 12 orang yang bergabung di kelas kita malam hari ini. Sini untuk judulnya bab 27 adalah O3 nih ya. Kemudian apes menikah. Seperti itu ya Rebun ya. Odi ini kalimat tanya artinya mana? Kemudian apes menikah, ini dari kata apuda artinya sakit. Jadi bagian mana yang sakit atau apa yang sakitnya, seperti itu artinya ya. Kemudian di bawah di halaman 314 ini ada dewail atau percakapan pertama teman-teman ya. Saya akan coba putarkan untuk audionya, mohon ditunggu dulu. (27과) 어디가 아프십니까? 대화 1. 부한 씨, 걷는 게 왜 그래요? 발목이 좀 아파요. 발목을 삔 거 아니에요? 빨리 병원에 가보세요. 이 근처에 병원이 있어요? 지하철역 근처에 정형외과가 있어요. 내일 아침에도 아프면 가볼게요. 고마워요. Oke, seperti itu untuk percakapannya teman-teman. Ini ada obrolan antara Mas Rian dan Mas Tuan. Pertama, Mas Rian mengatakan, katanya, Tuan Shi, Mas Tuan, gonen ge we greo. Gonen dari kata gota ini artinya adalah berjalan kaki ya Rebun. Ya, atau jalan kaki. Mas Tuan, we kan kenapa ya Rebun? Mas Tuan, kenapa Anda jalannya begitu? Gitu ya. Greo kan begitu artinya. Kemudian we kenapa? Gotnen dari kata gota artinya jalan kaki. Jadi kalau kita artikan, Tuan si gonen we. Gonen ge we greo. Mas Tuan, kenapa Anda jalannya seperti itu? Mungkin jalannya aneh ya. Agak pincang atau gimana gitu. Kemudian Mas Tuan menjawab katanya, Balmogi jom apayo. Balmok, masih ingat balmok? Balmok artinya adalah pergelangan kaki ya Robin. Pergelangan kaki saya itu sakit ya, atau sedikit sakit. Jom itu diartikan sedikit ya, atau agak ya Rebun. Seperti itu. Kemudian Mas Rian jawab katanya, Balmogel pingo anieo. Nah, bukankah, ya ini diartikan bukankah pergelangan kaki Anda terkilir? Seperti itu. Jadi dia nanya ya, memastikan bahwasanya bukankah pergelangan kaki Anda terkilir? Kemudian si Rian menyarankan katanya, Pali biongone gaboseo. Nah, pali itu artinya segera ya, segera cek atau cek ya. Jadi bosnya itu maknanya adalah periksa atau di sini diartikan dicek atau diperiksa seperti itu. Segera periksa, pergi ke Byongwon, rumah sakit. Jadi segera pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Kayak gitu ya. Kemudian Mas Tuan jawab teman-teman, I gencoe di dekat sini ya. Itu diartikan di. Genco itu artinya dekat, kemudian kata tunjuk i artinya ini. Jadi di dekat sini igencoe byongwoni isoyo. Isoyo di sini diartikan apakah ada ya teman-teman, karena diakhiri tanda tanya. Apakah ada byongwon? Byongwon itu artinya apa? Rumah sakit. Seperti itu ya. Kemudian Mas Rian jawab katanya jihacholyok gencoe jongyong wigwaga isoyo. Dia bilang katanya di dekat Jihajolyok stasiun kereta bawah tanah. Silakan diisi ya untuk kosakatanya. Jongyong Wigwaga ini artinya adalah dokter ortopedi atau spesialis tulang, teman-teman. Isoyo itu ada. Ya, kalau kita translate gimana? Dari sini, teman-teman. Di dekat stasiun kereta bawah tanah, ya, Jihajolyok Gencoe, Jongyong Wigwaga Isoyo. Ada dokter ortopedi atau dokter tulang seperti itu. Kemudian Mas Tuan jawab, Neil achimedo apumyon. Ya, ini ada myon ya Rabun, diartikan jika ya. Jika besok ya, ini besok pagi juga masih sakit ya Rabun. Gabul geo, saya akan pergi ke sana. Gomawoyo, terima kasih. Seperti itu ya untuk artinya. Silakan coba diisi dulu untuk arti perkataannya ya Robun.
Oke, jika sudah diisi, kita coba lanjutkan ke bawah. Ini ada pertanyaan teman-teman ya. Pertanyaan pertama, kalimatnya mengatakan katanya, Tuanen, Odiga apayo? Tuanen berarti diartikan mas tuan. Odiga itu bagian mana? Apayo dari kata apeda artinya sakit. Jadi, mas tuan sakit di bagian mana? Kayak gitu ya, kalau kita translate. Tadi sakitnya di mana ya, teman-teman? Tadi di percakapan, Mas Tuan mengatakan katanya Balmogel Piosoyo, pergelangan kakinya terkilir. Maka Jongdabon adalah Balmogi apayo atau pergelangan kakinya sakit. Teman aja boleh menjawab ya, Balmogel Piosoyo. Seperti itu. Silakan coba dijawab ya. Kemudian yang nomor 2, Jongyong Wiguaga Odie Isoyo, dokter ortopedi ya, spesialis apa namanya tulang teman-teman. Odie Isoyo ada Odie di mana? Jadi dokter spesialis tulangnya itu ada di mana sih tadi? Jongbabon adalah di dekat ya apa? Jihacheolyo seperti itu. Berarti Jihacheolyo Gencoe Isoyo. Seperti ini jawabannya ya. Jihacheolyo Gencoe Isoyo. Jadi ada di dekat stasiun kereta bawah tanah. Silakan coba diisi dulu ya, Rebun. Jika sudah diisi, kita coba lanjutkan ke bawah ya. Nah, di sini di halaman, dicoba turun dulu ke bawah, mau ditunggu teman-teman. Nah, ini ya, di halaman 315, silakan coba dibuka. Di situ ada owi atau kosakata yang pertama. Nih ya, bunyinya adalah Byongwon. Artinya itu rumah sakit, teman-teman. Jadi di sini ada Byongwon itu rumah sakit. Nah, untuk kosakata yang pertama, kalimatnya adalah negwa. Nih ya, negwa itu artinya adalah spesialis bagian penyakit dalam. Jadi ini macam-macam daripada rumah sakit, Cirebon. Seperti itu ya. Jadi negwa itu artinya penyakit dalam atau khususan untuk mengatasi penyakit bagian dalam, ya, Cirebon. Kemudian Jongyong Wigwaga ini ortopedi atau dokter tulang. Kemudian Cigwa itu gigi. Nah, jadi dokter gigi seperti itu atau rumah sakit gigi ya, klinik gigi. Kemudian kalau an itu untuk mata ya. Kemudian ibiin itu THT, telinga, hidung dan tenggorokan. Kemudian ada lagi pibugwa artinya bagian kulit, teman-teman. Tanbuin ibu hamil. Kemudian soagwa itu bagian anak, seperti itu. Silakan coba diisi dulu ya untuk arti perkatanya. Oke, jika sudah diisi untuk kosakatanya, kita coba lanjutkan teman-teman. Nah, ini ya, ini tugas teman-teman. Silakan coba gantikan artinya apa. Ini mengikuti gambar yang di atas seperti itu ya. Oke, saya tunggu beri waktu 3 menit teman-teman. Baik, jika sudah diisi kita coba bahas teman-teman. Untuk nomor 1, ini gambarnya adalah teman-teman sedang mengalami sakit di tenggorokan. Ya. Kalau sakit tenggorokan berarti apa? Jawabannya. Jawabannya adalah Ibiin. ya, Jongdabon adalah ibiin, teman-teman. Betul. Ini ya. Ini adalah untuk THT, seperti telinga, hidung, dan tenggorokan. Kemudian kalau yang nomor 2, dia sakit apa nih? Dia sakit gigi ya. Giginya ompong nih. Berarti harus kemana? Harus ke Cigwa atau dokter spesialis gigi. Seperti itu. Kemudian yang ini ibu hamil ya, perutnya besar, teman-teman. Maka jawabannya adalah sanbuin. Nih ya. Kemudian untuk yang poin nomor 4, ini kaki yang diperban, teman-teman. Berarti harus ke dokter ortopedi atau dokter tulang. Maka Joyong Wiguaga seperti itu ya. Silakan coba ditarik garis kemudian diartikan bawahnya. Kemudian kita lanjut di halaman 316 teman-teman, silakan dibuka bukunya. Situ ada Munbob yang pertama, yakni mengenai tata bahasa myon. Ya, myon atau myon yang diartikan dalam bahasa Indonesia itu jika ya. Jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya jika, teman-teman. Oke, kita coba bahas ya untuk kalimatnya ini. Aiga oje buto yori mani nayo. Ya, ai artinya bayi ya, Rebun. Bayi saya sejak kemarin, oje buto diartikan sejak kemarin. Jadi bayi saya sejak kemarin mengalami, nayo itu artinya nada, itu diartikan mengalami ya, Rebun. Mengalami
demam yang tinggi atau yang jadi man itu kan artinya banyak. Kalau di sini diartikan mengalami panas yang tinggi seperti itu ya. Kemudian aiga apemyon jika bayi sakit, 여러분. 소아과에 가보세요. Cobalah pergi ke dokter anak atau ke klinik anak seperti itu ya. Saya ulangi. Aiga apemyon soaguae gaboseo seperti itu. Jadi jika dari myon ya, jika bayi Anda sakit atau anak Anda sakit, soaguae gaboseo, cobalah, ini boseo itu diartikan cobalah di sini ya. Cobalah pergi ke dokter spesialis anak atau klinik khusus anak seperti itu. Kemudian yang bawah gamge gorosoyo ya, saya telah ya terkena gamgi. Gamgi itu artinya flu. Jadi saya telah terkena flu. Kemudian Yagel mogemyon ya, guencana jilgoyo. Jika Anda meminum atau memakan obat ini, maka Anda akan mendingan atau Anda akan membaik ya Rebun. Seperti itu ya kalau kita translate. Kemudian Iyagel deseo, silahkan, ini dari seo ya, diartikan silahkan. Silahkan minum obat ini. Seperti itu ya untuk artinya. Silahkan coba diisi dulu teman-teman untuk kosakatanya. Baik, jika sudah diisi, kita coba lanjutkan ke bawah teman-teman. Nah, ini ada contoh latihan soal. Silahkan coba teman-teman masukkan kosakata berikut ya ke dalam kalimat yang bingkan yang kosong ini. Seperti itu ya. Saya beri waktu Anda 3 menit, silahkan coba diisi dulu. Oke. Baik, jika sudah selesai, kita coba bahas teman-teman untuk poin nomor 1. Kalimatnya adalah Gamgie momo neguae gaboseo. Kalau kita translate gimana? Nanti kita pakainya yang mana sih? Bisa pakai nada, golida, atau yang brojida. Nah, pakainya yang mana? Kita coba masukin ya. Dari belakang ya, Rebun. Cobalah pergi ke klinik penyakit dalam titik. Ini ya, gamgie. Gamgie itu maknanya apa? Maknanya adalah flu ya, seperti itu, atau demam tadi teman-teman. Berarti gamgie goli. Nah, ini kan golida nih. Dari golida kita rubah menjadi golimyon. Maka jongdabun seperti ini. Golimyon kayak gini ya. Golimyon itu artinya apa? Jika mengalami ya. Jadi mionnya itu diartikan jika, kemudian golida itu diartikan mengalami. Oke. Jadi kalau kita masukkan gimana? Gamgie golimyon neguae ga boseo. Cobalah pergi ke klinik penyakit dalam jika Anda mengalami demam atau flu tadi ya. Seperti itu. Nah, nomor 2, ol gule moga momo pibu guae gaboseo. Cobalah pergi ke klinik kulit ya, mo apapun pada wajah seperti itu ya. Berarti kita pakainya apa? Pakainya adalah nada ya Rebun. Nada itu artinya adalah mengalami. Sama ya. Jadi nada itu artinya mengalami juga ya Rebun. Cuman sini ditambahin dengan myon. Jadinya apa? Namyon. Jadi kalau kita masukkan olgule moga namyon seperti itu. Kemudian pibu guae gaboseo. Kalau kita translate gimana? Cobalah dari belakang ya. Cobalah pergi ke dokter kulit atau spesialis kulit ya. Jika Anda mengalami sesuatu ya, moga ini diartikan sesuatu ya Rebun. Sesuatu pada olgul. Olgul itu artinya wajah seperti itu. Silakan coba diisi ya. Kemudian nomor 3, dariga momo jongyong wiguae gaya heo. Anda harus pergi ke klinik ortopedi atau tadi ya spesialis tulang teman-teman dari pada kaki seperti itu ya. Berarti pakainya apa? Burojida ya Robun. Burojida sini dirubah menjadi burojimyon. Ya, diartikan apa? Jika burojida itu maknanya adalah patah teman-teman. Ya. Jika kaki Anda patah ya Robun. Ini ya. Jadi dari ga burojimyon, jika kaki Anda patah,
maka Anda harus, ini ya, yahyo artinya harus, silakan diisi, harus pergi ke dokter ortopedi atau dokter spesialis tulang. Seperti itu ya Robun untuk artinya ya. Oke, kemudian kita coba lanjut ke bawah. Nah, di sini ada Dewa Il ya, percakapan kedua, teman-teman. Saya coba putarkan untuk audionya, mohon ditunggu dulu. 대화 2. 어디가 아프십니까? 어제 계단에서 멈춰서 발목을 다쳤어요. 어디 봅시다. 여기를 누르면 어떻습니까? 아, 너무 아파요. 발목을 삐었네요. 먹는 약과 파스를 처방해 드리겠습니다. 그런데 발목을 삐었을 때는 많이 걷지 말고 앉아서 쉬어야 합니다. 그리고 찜질을 해주는 것이 좋습니다. 네, 알겠습니다. Oke, seperti itu ya Yorobun untuk obrolannya. Jadi di sini ada obrolan antara Mas Tuan dan dokter. Jadi dokternya dokter tulang ya. Jadi Mas Tuan konsultasi mengenai kakinya tadi ya. Kan tadi di atas itu kakinya katanya terkilir. Nah, makanya dia di percakapan kedua tuh konsultasi dengan dokter. Pertama si dokter mengatakan katanya Odiga apus semnika. Odi itu artinya mana, kemudian apus semnika itu maknanya sakit. Jadi bagian mana ya sakitnya, seperti itu. Kemudian Mas Tuan menjelaskan katanya, Oje kemarin, Gedaneso dari tangga, Nomo Joso. Nah, karena kemarin ya, jadi so ini diartikan karena ya Robun, silakan dilingkari. Karena kemarin ya, saya terjatuh dari Gedan. Gedan itu artinya tangga tapi yang permanen. Jadi bukan tangga apa? Tangga yang bisa digotong-gotong, tapi ini adalah tangga yang permanen. Contohnya kayak di rumah tingkat itu kan tangganya permanen tuh, seperti itu. Oke ya teman-teman. Jadi karena ini dari karena Oje kemarin saya terjatuh dari tangga, kemudian balmogel dacio soyo, pergelangan kaki saya, ini ya, balmog artinya pergelangan kaki saya jadi terluka ya Rebun. Kemudian si dokter menjawab katanya, Odi bobsida. Nah, ini ada biopsida artinya mari ya. Atau sini diartikan coba ya. Coba saya lihat. Odi bobsida. Mana coba saya lihat. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu ya Rebun ya. Atau mari kita lihat itu juga sama sih kalau kita artikan. Kemudian dilanjutkan, Yogirel nuremyon. Ya, ini kan ada myon nih. Berarti artinya apa myon? Artinya adalah jika. Tadi kan udah diajarin ya. Jika saya tekan, nureda artinya ditekan. Jika saya tekan di bagian sini, yogi kan di sini. Nah, itu ya. Yogirel nuremyon. Jika saya tekan di bagian sini, otos menikah artinya bagaimana dia nanyain pendapat teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi kalau saya tekan di bagian ini gimana rasanya, seperti itu. Kemudian tadi di audio Mas Tuan mengatakan, nomu apa ya? Seperti itu katanya. Wah, sangat sakit. Seperti itu. Ya nomu itu artinya sangat. Apa yo dari kata apuda berubah jadi kalimat informal, maka jadinya apa yo diartikan sakit. Seperti itu. Kemudian si dokter menjelaskan katanya, Valmogel pios neo ya. Anda telah ya Rebun, mengalami pergelangan kaki yang terkilir katanya. Seperti itu ya, atau kalau kita translate itu balmog itu kan pergelangan kaki. Pios itu kan terkilir. Kemudian osnya itu diartikan as os has artinya telah. Jadi Anda telah mengalami pergelangan kaki yang terkilir ya Rebun. Kemudian Mogen yakwa ya pasrel cobanghe dari ges menida ini ya. Saya akan dari ges ya Rebun, kalau kita translate dari belakang ya Rebun. Dari ges, nah, saya akan derida memberikan. Derida dengan juda itu sama, cuman bedanya kalau yang derida itu kalimatnya sopan ya, atau kalimatnya honorific seperti itu. Jadi saya akan memberikan cobang ya. Pasrel cobang gua ya, artinya adalah resep, kemudian dan
koyo ya. Ini ya. Moknen yakwa pasrel cobanghe deriges습니다. Moknen yak itu maknanya adalah obat yang harus dimakan, dan pase itu artinya koyo ya Rebun. Kemudian cobangel hederiges습니다. Berarti kalau kita translate dari belakang, saya akan memberikan resep obat yang harus Anda makan dan koyo seperti itu. Mungkin kalau hubungannya dengan apa? Pegel-pegel atau tadi sakit ya, itu kan biasanya pakai koyo ya, teman-teman. Gronde ya, ngomong-ngomong atau tetapi. Jadi gronde itu artinya dua, bisa ngomong-ngomong atau tetapi. Sini diartikan ngomong-ngomong ya. Ngomong-ngomong ya. Balmogel pioselte, ini ada alte ya. Anda lingkari teman-teman, ini ada real T di sini. Nah, ini ya yang alte nih. Itu artinya adalah ketika. Oke. Jadi alta itu artinya ketika. Ini kan alta ya, gabungannya ke sini nih. Al kemudian ditambah dengan T. Ini artinya ketika. Ketika Anda mengalami pergelangan kaki yang terkilir, seperti itu. Saya ulangi. Gronde balmogel pioselte. Ngomong-ngomong, ketika Anda mengalami pergelangan kaki yang terkilir, seperti itu. Mani gochi malgo, ya. Mani artinya adalah banyak. Got itu bergerak atau berjalan. Got itu artinya jalan kaki, tapi di sini diartikan bergerak. Kemudian jimalgo, ya, go-nya ini diartikan, dan jimal itu artinya jangan. Kalau kita translate gimana ya Robun? Berarti gronde panmogel pioselte, ya. Ngomong-ngomong, ketika pergelangan kaki Anda terkilir, mani got jimalgo, ya, jangan banyak bergerak. Go diartikan dan anjaso swiyoya hamnida, harus banyak beristirahat atau duduk ya, harus banyak duduk seperti itu. Oke ya, kalau kita translate. Kemudian di bawah grigo, kemudian cimjerel hejunen gosi chosemnida. Ini ada nen gosi chosemnida, artinya sebaiknya. Anda lingkari ya. Sebaiknya diberikan cimjil. Cimjil itu maknanya adalah kompres. Ya, kalau pergelangan kaki Anda terkilir, maka teman-teman disarankan untuk dikompres. Grigo kemudian cimjil hejunen gosi chosmida. Kemudian dari belakang dan gosi, sebaiknya ini ya. Sebaiknya Anda memberikan kompres atau dikompres seperti itu. Kemudian Mas Tuan jawab, "Ne, ya, algesnida, saya mengerti." Seperti itu ya Robun untuk artinya ya. Sudah lumayan agak panjang percakapan-percakapannya. Silakan coba diisi dulu untuk arti perkatanya. Baik, jika sudah diisi, kita coba lanjutkan ke bawah teman-teman untuk penjelasannya. Di bawah ada pertanyaan ya. Ini pertanyaan pertama, audionya kalimatnya menanyakan tentang Tuanen, Mas Tuan. Kenapa Ban mogel daco soyo ya. Kenapa Mas Tuan pergelangan kakinya itu terkilir? Kenapa tadi? Alasannya adalah jatuh dari tangga. Berarti gimana kalimat Koreanya? Menjadi gedaneso nomojoso. Seperti itu ya. Silakan diisi. Gedaneso nomojoso balmogel daco soyo ya. Pergelangan kakinya itu terkilir. Nah, sini ada so ya, diartikan karena ya Rebun. Karena terjatuh ya, nomojida artinya terjatuh ya. Terjatuh, eso diartikan dari, gedan itu artinya tangga. Silakan diisi ya Rebun untuk jawaban nomor 1. Kemudian yang nomor 2, ini kalimat tanyanya balmogi daco selte ya, deltenen ya. Ketika Anda mengalami pergelangan kaki yang terkilir, otoke hiahio, harus melakukan apa? Tadi disarankan sama dokter adalah yang pertama, jangan banyak bergerak dan harus dikompres. Berarti gimana kalimatnya? Mani gochimalgo. Ini ya teman-teman, man itu banyak, gota itu digerakkan, jimalgo. Jimal itu artinya jangan. Jadi jangan banyak bergerak, go, dan anjaso swia harus istirahat atau duduk seperti itu ya. Jangan coba diisi dulu untuk jawabannya. Baik, jika sudah diisi untuk jawabannya, kita coba lanjut ke bawah ya.
Oke, mohon ditunggu ya, Rebun. Nah, ini ya di halaman 318 silakan dibuka. Di situ ada kosakata yang kedua mengenai jinryo ini ya. Jinryo itu artinya adalah pengobatan, teman-teman. Jadi di sini ada macam-macam pengobatan untuk kosakatanya. Yang pertama untuk pengobatan kosakatanya adalah jinryorol hada. Artinya adalah mengobati. Ini ya. Jinryorol hada artinya mengobati. Kemudian ada lagi jusarol mata ini ya. Artinya adalah jusa. Kalau jusa itu berarti disuntik. Ingat-ingat ya, kalau di jusa itu artinya adalah disuntik. Kemudian ada lagi susul hada ini ya. Susul itu artinya operasi, teman-teman. Itu ya. Jadi susul itu artinya operasi. Kalau yang susul hada berarti mengoperasi. Artinya si dokternya seperti itu. Kemudian yagel mokta ya. Yagel yak itu obat, mokta itu makan. Berarti kalau yagel mokta berarti minum obat. Seperti itu ya. Kemudian sodogel hada ya. Sodogel hada itu berarti teman-teman diberikan obat antiseptik untuk membersihkan luka luar. Kayak misalkan luka bekas jatuh. Kadang kan kalau anak-anak itu suka jatuh kemudian lututnya lecet ya. Nah, itu biasanya sebelum dikasih obat merah dikasih obat ini dulu antiseptik dulu. Namanya adalah sodokel hada. Ya. Kemudian yonggorul bareda. Nah, bareda itu maknanya mengoleskan. Mengoleskan yonggo. Yonggo itu artinya salep, teman-teman. Yang gitu ya. Jadi yonggorul bareda artinya adalah mengoleskan salep. Kemudian ada lagi benderel bucida. Bucida itu artinya menempelkan. Menempelkan bende. Bende itu di sini diartikan plester ya, Rebon. Ya itu ya. Kemudian ada lagi pasrel bucida, menempelkan pase. Pase itu artinya koyo. Silakan coba sambil diisi teman-teman untuk kosakatanya ya, karena sudah lumayan banyak. Kemudian ada lagi di bawah di sini ada lagi cimjil hada ini ya. Cimjil hada artinya adalah mengompres. Tadi kan diminta tuh kalau pergelangan kakinya terkilir maka disarankan untuk dikompres kayak gitu. Namanya adalah cimjil hada ini ya. Kemudian ada lagi bungder gamda ya. Gamda itu artinya adalah membalut, Cirebon. Oke. Bungde ini artinya adalah perban. Jadi bungder gamda artinya adalah membalut dengan perban. Kemudian ada lagi jumurda. Kalau jumurda itu artinya memijat. Oke. Kemudian gipsrel hada. Jadi dipasangkan gips. Nah, biasanya buat teman-teman yang mengalami patah di bagian tulang itu pakai gips biasanya. Kayak gitu ya untuk kosakatanya, silakan coba diisi dulu. Baik, jika sudah diisi kita coba lanjutkan ke bawah, teman-teman. Nah, ini di halaman 318 masih ya. Itu ada macam-macam gambar, kemudian berikut dengan kosakatanya di bawah. Silakan coba teman-teman isi dulu sini ya. Isi dulu, kemudian nanti ditranslate artinya apa, seperti itu. Oke ya, teman-teman. Saya beri waktu 3 menit mulai dari sekarang ya, Robun. Baik, jika sudah diisi, kita coba lanjut ke pembahasan. Untuk poin nomor 1, gambarnya adalah sedang memberikan obat antiseptik. Berarti bahasa Koreanya apa? Jongdaben adalah sodogel hada ini ya. Silakan coba Anda masukkan ke dalam sini, kemudian ditranslate bawahnya. Artinya adalah memberikan obat antiseptik. Ya, sodogel hada. Kemudian yang nomor 2, gambarnya adalah orang sedang membalut perban. Berarti gimana kalimat Koreanya? Menjadi bungderel gamda. Artinya adalah membalut perban. Seperti itu. Kemudian ada lagi nomor 3. Ya, nomor 3 itu orang sedang disuntik. Berarti apa kalimat Koreanya? Adalah jusarol matsta. Ini ya teman-teman. Jusarol mas. Jusa itu artinya disuntik seperti itu. Kemudian nomor 4. Ini ya. Sedang diberikan atau ditempelkan koyo teman-teman. Koyo itu apa? Koyo adalah pase. Jadi cari yang depannya pase. Yang mana? Jongdaben adalah yang ini. Pasrel bucida menempelkan koyo ya. Kemudian yang poin nomor 5. Ini memberikan kompres pada kaki. Berarti gimana kalimatnya? Menjadi cimjirel hada. Ini ya. Cimjil itu artinya adalah kompres. Kemudian yang nomor 6 sedang memijat. Berarti reda. Jumlahpun adalah reda. Ya, artinya memijit. Seperti itu untuk jawabannya. Kita coba lanjut ke bawah ya, karena tadi sudah dijawab. Oke. Ini teman-teman di halaman 319 ya, situ ada munbob yang kedua atau tata bahasa yang kedua.
Bunyinya adalah semnika dan semnida. Ini sudah dibahas di kelas dasar, jadi saya rasa teman-teman sudah hafal. Untuk semnika, ini kalimatnya apa? Kalimatnya formal atau informal? Kalimatnya adalah formal ya. Nah, kalau yang akhirannya nika berarti untuk kalimat tanya bentuk formal. Kalau yang nida berarti kalimat positif dalam bentuk formal. Ya, ini bisa diartikan apakah? Ya, ini bisa diartikan adalah seperti itu. Oke ya. Tandanya ini nanti diakhiri tanda tanya ya, Robin. Untuk nikah diakhiri tanda tanya. Jadi kalimat tanya dalam bentuk formal. Contoh kalimatnya yang ini, otoke oso semnika, ya kan kadang ada tuh kalau di contoh kalimat itu otoke oso soyo gitu kan. Nah, ini contohnya pakai yang otoke oso semnika, berarti akhirnya dalam bentuk kalimat formal. Seperti itu ya. Kalau diartikan apa? Ada keperluan apa Anda datang kemari atau ada yang bisa saya bantu. Sama aja ya, teman-teman. Kalau ditanyanya dalam bentuk kalimat formal, maka teman-teman nanti jawabnya juga dalam kalimat formal. Maksudnya gimana Sam? Ini kan akhirannya semnika. Ya. Nah, terus Anda jawab nih, gamgie goryoso wasem nida. Nah, ini kan akhirannya nida ya pakainya ya. Seperti itu. Jadi kalau ditanya pakai kalimatnya bentuk formal, nikah, maka nanti jawabannya dalam bentuk nida. Seperti itu ya. Saya datang kemari karena mengalami gamgi atau terserang flu. Kayak gitu ya, Rebun. Kemudian jika buto ya mulai sekarang daam huiwe iljong malsem derige semnida. Ini kan akhirannya nida nih. Berarti kalimatnya positif ya. Saya akan mengatakan ya, Rebun, malsem derige artinya menyampaikan atau mengatakan iljong jadwal rapat ke depannya atau berikutnya ya. Mulai sekarang. Jadi mulai sekarang saya akan memberikan atau menyampaikan jadwal rapat berikutnya. Seperti itu ya. Jadi saya rasa teman-teman sudah paham untuk akhiran nida dan ni. Kalau akhirannya yo berarti kalimatnya adalah informal. Yang ini silakan coba dilihat di halaman 319 masih. Di bawah ada latihan soal teman-teman kalimatnya. Otoke osos menikah. Nah, ini kan akhirannya pakai biap nikah ya. Berarti nanti teman-teman pakai akhirannya yang nida. Nah, coba kalimatnya apa nih? Artinya otoke osos menikah artinya ada keperluan apa Anda datang kemari atau ada yang bisa saya bantu? Nah, Jusarel majas semnida. Saya telah mendapatkan suntikan. Kira-kira cocok nggak? Kurang cocok ya kalau nomor 2. Bega apego solsarel hamnida ya. Saya mengalami diare dan perut yang sakit. Kira-kira jawabannya yang mana ya, Rebun? Ada yang bisa saya bantu? Nah, kalau ada ditanya ada yang bisa saya bantu, maka jawabannya adalah yang nomor 2. Ini yang paling tepat ya. Kemudian yang nomor 2, bal mogel piumyon, jika pergelangan kaki saya terkilir, ya Rebun, otoke hiya hamnika, saya harus melakukan apa? Ya, seperti itu. Dan titik-titik-titik. Gimana? Ibiin huguae gaya hamnida. Anda harus pergi ke dokter IBIN. IBIN itu THT ya. Jadi dokter khusus THT, telinga, hidung, tenggorokan. Tadi kan pergelangan kaki yang terkilir, berarti bukan ke THT. Maka Jongbabon adalah Ibon. Joyong wi guae gabonen gecosmida. Sebaiknya dan gecosmida ya. Sebaiknya Anda pergi ke dokter ortopedi seperti itu atau klinik ortopedi. Begitu ya untuk jawabannya. Silakan coba diisi dulu teman-teman. Sambil diisi artinya ya. Tadi kan ada arti perkatanya. Silakan. Baik, jika sudah diisi kita coba lanjutkan ke bawah, teman-teman. Nah, di sini di halaman 300 berapa nih? 21 ya di buku Anda. Silakan coba dibuka, teman-teman. Itu ada informasi jongbo ya, artinya informasi mengenai apa? Wigugin genroja sento jinryo aneh. Aneh itu artinya informasi, teman-teman. Informasi jinryo pengobatan, sento itu pusat, genroja pekerja, wigukin itu asing. Jadi informasi pengobatan dari pusat, pekerja asing. Kayak gitu ya untuk judulnya. Silahkan coba dilihat ya Rebun. Oke, di sini jika teman-teman bekerja di Korea, nanti di sana itu ada kok informasi-informasi mengenai kalau misalkan kita terkena suatu kejadian yang kurang mengenakan ya, misalkan terkilir
atau nanti misalkan ada yang tersayat dan lain sebagainya saat bekerja, itu nanti bisa buat dibantu kayak pengobatan seperti itu. Nah, nanti juga ada asuransi teman-teman ya. Korea itu asuransinya lengkap. Tunggang bohong, sange bohong, sanje bohong, dan lain sebagainya. Oke ya, ini informasi-informasinya. Kemudian di halaman 322 silakan coba dibuka, ada EPS Topic Detki teman-teman. Ya, latihan untuk mendengarkan atau listening. Saya akan coba putarkan untuk audionya. Seperti biasa, ini tipe soalnya adalah teman-teman baca dulu soalnya yang ini. Kemudian baru nanti Anda mendengarkan audionya. Seperti itu ya. Oke, mohon ditunggu ya, Robun. (27과) EPS 토픽 듣기 1에서 3번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이 사람은 어디에 가야 합니까? 1. 내과에 가야 합니다. 2. 치과에 가야 합니다. 3. 피부과에 가야 합니다. 4. 산부인과에 가야 합니다. 다시 들으십시오. 이 사람은 어디에 가야 합니까? 1. 내과에 가야 합니다. 2. 치과에 가야 합니다. 3. 피부과에 가야 합니다. 4. 산부인과에 가야 합니다. Silakan dijawab dulu teman-teman. Kemudian kalau sudah dijawab, Anda bisa melanjutkan ke bawah ya. Nah, ini nomor 2 nih. Anda baca dulu pertanyaannya nih. Ini maksud pertanyaannya apa? Kemudian saya akan coba putarkan audio yang nomor 2. Oke, sudah dibaca ya? Oke, nomor 2 ya Robun, dengarkan. (2번) 이 사람은 무엇을 합니까? 1. 연고를 바릅니다. 2. 약을 먹습니다. 3. 소독을 합니다. 4. 파스를 붙입니다. 다시 들으십시오. 이 사람은 무엇을 합니까? 1. 연고를 바릅니다. 2. 약을 먹습니다. 3. 소독을 합니다. 4. 파스를 붙입니다. Oke, silakan dijawab dulu. Kemudian dilanjut di poin nomor 3, Anda baca lagi nih kalimat tanyanya apa ya. Nah, ini Anda baca dulu. Setelah Anda baca, saya akan coba putarkan untuk audio yang nomor 3. Mohon disimak ya, Robun. (3번) 이 사람은 무엇을 했습니까? 1. 깁스를 했습니다. 2. 수술했습니다. 3. 주사를 맞았습니다. 4. 붕대를 감았습니다. 다시 들으십시오. 이 사람은 무엇을 했습니까? 1. 깁스를 했습니다. 2. 수술했습니다. 3. 주사를 맞았습니다. 4. 붕대를 감았습니다. Oke, sudah ya. Silahkan coba dijawab. Kalau sudah kita coba lanjutkan ke bawah teman-teman di halaman berapa nih? Masih ya,
3, 2, 1 ya Robun di buku Anda. Sini ada nomor 4 dan nomor 5. Ya, nomor 4 dan nomor 5 perintahnya adalah Hanae iya giril detko duge chinmune deda pasipsio. Jawablah kedua pertanyaan berikut ini dengan mendengarkan satu percakapan. (4에서 5번) 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 어떻게 오셨습니까? 넘어져서 발목을 삐었어요. 어디 봅시다. 여기가 아픕니까? 아, 네. 발목에 파스를 붙이시고 많이 걷지 마세요. 그리고 집에서 찜질을 하셔야 됩니다. Oke, silakan jawab dulu untuk nomor 4 ya. Ini kalimat tanyanya apa? Anda coba jawab. Kemudian kalau sudah dijawab, lanjut nomor 5. Teman-teman Anda baca lagi kalimat tanyanya apa. Ya, saya akan coba putarkan untuk audio yang nomor 5. Seperti itu. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, saya akan coba putarkan. Mau didengarkan? 다시 들으십시오. 어떻게 오셨습니까? 넘어져서 발목을 삐었어요. 어디 봅시다. 여기가 아픕니까? 아, 네. 발목에 파스를 붙이시고 많이 걷지 마세요. 그리고 집에서 찜질을 하셔야 됩니다. Oke, seperti itu ya Robun untuk audionya ya. Silahkan coba dijawab dulu. Saya coba beri waktu 2 menit untuk Anda menjawab. Baik, jika sudah diisi untuk jawabannya, kita coba langsung masuk ke pembahasannya. Sini kalimat tanyanya adalah isaramen odie gaya hamnika ya. Isaramen berarti orang ini odie kemana, gaya harus pergi ini ya. Ya hamnida itu artinya harus, gada itu pergi. Jadi orang ini harus pergi kemana? Ini gambarnya adalah orang berarti perginya ke klinik gigi ya Robun. Klinik gigi itu apa? Bahasa Koreanya adalah Cigwa. Seperti itu ya. Jumlah pun adalah Cigwa. Nah, pilihan 1 audionya mengatakan katanya adalah Negwae gaya hamnida harus pergi ke dokter spesialis penyakit dalam. Negwa itu artinya penyakit dalam. Salah ya. Kemudian yang poin nomor 2 audionya mengatakan Cigwae gaya hamnida harus pergi ke klinik gigi. Maka jawabannya adalah 2 teman-teman. Silakan dicontreng. Kemudian untuk poin nomor 3 audionya mengatakan katanya Pibu guae gaya hamnida harus pergi ke spesialis pibu. Ibu itu kulit artinya ya. Ke klinik kulit seperti itu. Kemudian untuk poin nomor 4 audionya mengatakan Sanbuin gue gaya hamnida harus pergi ke klinik ibu hamil. Nah, ini kan gambarnya orang sakit gigi. Maka Jongdaben adalah yang ci gue gaya hamnida harus pergi ke klinik gigi. Seperti itu. Jawabannya 2 ya. Kemudian untuk poin nomor 2 ya Robun. Sini gambarnya orang sedang mengoleskan apa? Salep ya. Nah, mengoleskan salep bahasa Koreanya apa? Bahasa Koreanya adalah paserel yonggo ya. Yonggorel barem nida. Artinya adalah mengoleskan salep. Maka jawaban yang paling tepat adalah nomor 1. Karena pilihan 1 itu kalimatnya yonggorel barem nida. Mengoleskan salep seperti itu. Ya. Kalau nomor 2 audionya mengatakan Jagel mogos nida artinya sedang minum obat ya. Jadi pilihan 2 itu sedang minum obat. Kemudian yang nomor 3 Sodogel hamnida artinya adalah memberikan obat antiseptik. Kalau sodogel gambarnya adalah pakai kapas dan ada botol untuk antiseptiknya ya. Kemudian kalau yang nomor 4 audionya mengatakan pasrel bucida menempelkan koyo katanya. Nah, itu juga kurang tepat. Jawaban yang paling tepat adalah ilbon. Jongdaben ilbon imnida. Kemudian yang terakhir nomor 3
Ini kalimat tanyanya, 이 사람은 orang ini 무엇을 했습니다. telah melakukan apa? Ini gambarnya adalah disuntik. Bahasa Koreanya disuntik adalah jusarel majta. Seperti itu ya. Ini kalimatnya dibuat lampau. Berarti gimana jawabannya, Sen? Nah, untuk pilihan 1, audionya mengatakan katanya gipsrel 했습니다. telah mendapatkan gips atau telah dipasang gips. Nah, benar apa salah? 1 salah. Kalau yang nomor 2, audionya mengatakan susul 했습니다. Sorry ya, susul 했습니다. Jadi telah melakukan susul, artinya operasi. Jadi telah melakukan operasi, Robun. Apakah betul? Salah ya, jadi kurang tepat. Kemudian yang nomor 3, audionya mengatakan Jusarol majas menida telah mendapatkan suntikan. Ya, jengdaben sambon nimnida. Silakan dijawab. Kemudian yang nomor 4, audionya mengatakan katanya Bung Derel Gamas menida telah melakukan perban atau telah mendapatkan perban seperti itu. Jadi telah diperban. Kayak gitu ya teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah 3. Sambon. Silakan dicontreng. Oke, jika sudah dicontreng coba lanjutkan ke bawah di poin nomor 4 dan 5. Jadi di sini kan diminta mendengarkan satu audio kemudian untuk menjawab 2 nomor soal. Seperti itu ya. Nah, kita baca dulu soalnya. Ini nomor 4. Yoginen Odi Imnika. Yogi berarti di sini menanyakan tempat ya, Rebun. Odi yang mana berarti jawabannya berupa tempat. Nah, nanti saat ada percakapan tersebut kira-kira obrolan itu lokasinya di mana? Seperti itu. Kemudian yang nomor 5, namjanan muasal ya hamnika. Laki-laki tersebut harus melakukan apa? Jadi hal yang harus dilakukan oleh laki-laki di obrolan tersebut. Kita coba dengarkan audionya untuk poin nomor 4 dan 5. Otoke osel semnika. Ada yang bisa saya bantu atau ada keperluan apa Anda datang kemari? Si cowok jawab katanya, Nomo Joso Balmogel Piosoyo. Pergelangan kaki saya terkilir karena terjatuh. Kemudian si cewek melanjutkan, Oli Bob Cida, mana coba saya lihat. Jogiga apa semenikah? Apakah di bagian ini sakit? Ya, jadi sambil ditekan ya Robin. Terus si cowok jawab, ya katanya sakit. Kemudian si perempuan melanjutkan katanya, Balmoke pasrel buci sigo mani goci maseo, gitu ya. Jadi dia mengatakan katanya pergelangan kaki Anda itu telah terkilir dan jangan banyak digerakkan. Grigo kemudian cipeso cimjere hasyoya duimnida. Kemudian Anda harus pergi ke rumah dan mengompresnya seperti itu. Kira-kira obrolannya di mana? Ini ada gua, dokter spesialis mata. Soa gua ini pencernaan, teman-teman. Kemudian ibiin kulit. Nah, kalau jongyong gua ini artinya adalah ortopedi atau tulang. Maka jawaban yang paling tepat adalah nomor 3. Silakan dijawab ya, dicontreng kalau betul. Kemudian yang nomor 5, laki-laki tersebut harus melakukan apa? Tadi kan kalau sudah nyampe rumah harus dikompres katanya. Kemudian jangan banyak digerakkan. Maka jawaban yang paling tepat apa? Jibeso cimjerel heya hamnida. Harus dikompres di rumah. Seperti itu ya Robun ya. Kalau yang 1 susurel heya hamnida harus dioperasi katanya. Nomor 2 mani goroya hamnida harus banyak bergerak atau harus jalan terus kayak gitu ya. Itu juga salah ya. Kemudian mail yagel mogoya hamnida harus minum obat mail setiap hari seperti itu. Maka jawaban yang paling tepat adalah sabon. Jawabannya 4 teman-teman. Oke. Betul berapa dari 5 soal? Benar 4. Oke, yang lainnya gimana? Betul berapa? Oke, benar semua ya. Oke, Yorobun, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan listeningnya ya. Kita coba masuk ke reading. Silakan coba Anda kerjakan dulu. Saya beri waktu Anda 5 menit untuk mengerjakan soal reading di halaman 324 buku Anda. Silakan coba dibuka. Di situ ada soal reading ya. Saya beri waktu Anda 5 menit mulai dari sekarang.
Baik, jika sudah dijawab, kita coba masuk ke pembahasan ya, teman-teman. Ini ada soal reading. Jadi yang membaca, untuk nomor 1, gambarnya orang sedang diperban di bagian mata. Berarti gimana kalimatnya? Kalau dokter mata, itu spesialis mata itu kan ke Angua ya. Angguae gaya hamnida. Berarti harus pergi ke spesialis mata. Seperti itu. Maka jongdaben nilbonimida. Jawabannya 1. Silakan dicontreng. Kalau yang nomor 2, Ciguae gaya hamnida harus pergi ke dokter gigi atau spesialis gigi ya. Kemudian yang nomor 3, Pibu Guae gaya hamnida harus pergi ke spesialis kulit ya Robun. Ya. Nomor 4 itu Jongyong Wiguae gaya hamnida harus pergi ke spesialis tulang atau ortopedi. Jawaban yang paling tepat adalah 1 ya, Ilbon. Silakan dicontreng. Kemudian yang nomor 2, gambarnya adalah orang sedang dikompres. Ini dikompres ya gambarnya. Kalau dikompres, berarti apa bahasa Koreanya? Adalah Chimjiro Hago Isemni Semnida. Jadi sedang dikompres ini. Kalau susul Hago Isemnida berarti sedang operasi Robun. Kemudian Yonggorel Bargo Isemnida sedang mengoleskan salep. Ini ya. Nomor 4, Pasrel Bucigo Isemnida sedang menempelkan koyo. Seperti itu untuk jawabannya. Silakan diisi dulu artinya ya Robun. Oke, jika sudah diisi kita lanjutkan ke bawah di poin nomor 3 sampai dengan nomor 4. Di sini ada soal bingkan ya, soal yang rumpang. Kalimat nomor 3, mogi nomu apa ya? Leher saya atau tenggorokan saya itu nomu sangat, apa ya itu dari kata apuda artinya sakit. Tenggorokan saya sangat sakit. Kalau tenggorokannya sakit, perginya ke dokter apa ya, Robun? Mogi titik ya, ibiin hu guae gaboseo ya. Berarti gimana? Jawabannya adalah apemyon. Ini ya, silakan diisi. Jadi mogi apemyon jika tenggorokan Anda sakit, Rebun, cobalah pergi, gak ada ya. Cobalah pergi ke dokter spesialis THT. Seperti itu ya. Nah, kalau apaso itu diartikan karena sakit. Ya. Kalau apego dan sakit, ya go kan ini diartikan dan. Kemudian apenhue setelah sakit. Nah, yang paling tepat pakainya apunyon diartikan jika sakit. Seperti itu ya. Kemudian nomor 4, Cibeso yoriro hesnende ya. Saya telah memasak di rumah nende koma. Sonel dos nida. Tangan saya terkena benda yang panas. Nah, Deos ini maknanya adalah benda kok tersayat ya. Deos itu tersayat apa terkena benda panas ya? Oke, sebentar ya teman-teman. Saya coba cek dulu. Oke, kita coba ulang ya untuk poin nomor 4. Cipeso yoriro lesnende. Saya telah memasak di rumah nende koma, yorobun. Sonel deos menida. Tangan saya terkena benda yang panas atau mungkin terkena sesuatu yang panas, yorobun. Ya. Greso jadi Yonggorel bargo. Saya mengoleskan salep go. Sini diartikan dan. Dan benderel. Nah, bendenya itu diartikan plester ya, Rebun. Kalau plester kata kerjanya apa? Ditempelkan, dimakan, dipijat, atau dikompres. Maka jawaban yang adalah ya ditempelkan ya. Jongdabun ilbon. Bucos menida. Saya telah menempelkan plester. Seperti itu ya artinya. Kalau yang ini mogos telah dimakan. Oke. Kemudian cigos berarti telah dikompres tadi ya. Kemudian jumurios menida. Jadi telah dipijat. Jawaban yang paling tepat adalah ilbon. Jawabannya 1 teman-teman. Silakan coba diisi ya. Kemudian untuk poin nomor 5, daumel cilmune daposipsio. Jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaannya adalah Cindioro bato suinen, ya, Anda bisa mendapatkan pengobatan Shiganen onje menikah. Kapan waktunya? Seperti itu. Atau kalau kita artikan, kapan waktunya Anda bisa mendapatkan pengobatan? Jadi waktunya kapan sih Anda bisa dapetin pengobatan itu? Kita cek ya. Wolyoil hu sore hari jam 7 ya. Jam 7 sore hari pada hari Wolyoil hari Senin ya Robun. Kita coba lihat. Pyongil hari biasa.
dari jam 6 pagi, jam 10 pagi sampai dengan jam 6 sore. Jadi kalau Anda nyampe jam 7 sore ya, berarti nggak bisa, sudah tutup ya. Berarti jawaban 1 salah, teman-teman. Kemudian jawaban 2, Mokyo-il ojon jam 9 ya. Mokyo-il itu hari apa? Mokyo-il hari Kamis ya. Hari Kamis jam 9 pagi, sedangkan di sini bukanya untuk hari biasa Pyongyil itu jam 10. Artinya apa? Artinya belum buka ya Rebun. Jadi nomor 2 juga salah, pernyataan 2 itu ya. Kemudian di poin nomor 3, Toyo-il ojon yoransi. Ya. Toyo-il hari Sabtu jam 11 pagi. Bener nggak ya Rebun? Nah, coba lihat ya. Toyo-il itu ojon dari jam 10 sampai jam 1 siang. Jadi hanya 10, 11, 12, jam 1 hanya 4 jam bukanya ya. Tapi di sini bisa, jadi kategorinya masih masuk ya. Hari Sabtu jam 1, jam 11 pagi. Kan bukanya jam 10, otomatis jam 11 bisa mendapatkan pelayanan. Jawabannya 3 ya. Kalau yang nomor 4, Iryoir hari Minggu jam 12 siang katanya. Nah, di sini hari Minggu itu tutup ya Rebun. Yujin artinya adalah istirahat atau libur. Jadi jawabannya paling tepat adalah Sambon. Silakan dicontreng ya. Betul berapa ya Bun? Dari 5 soal. Betul berapa? Aina betul semua. Rena, Wiwin. Mas Wawan betul berapa? Mas Vicky betul semua. Oke. Mas Wahid juga betul semua. Oke, kurang lebih seperti itu ya Rebun untuk penjelasan di bab 27 ya. Saya coba matikan rekam layarnya dulu.